Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman semua. Kita kembali lagi di minggu ketujuh ini. Kita akan membahas tentang arsitektur tropis sebagai rancangan keberlanjutan. Setelah 6 minggu kita belajar intro ya, pre-intro gitu deh. Sekarang akhirnya nih kita masuk ke arsitektur tropis. Sebelumnya kita bahas 6 minggu sama Pak Erwin dan saya itu tentang iklim, tentang kenyamanan termal, tentang arsitektur vernakular juga. Itu semua sebagai intro menuju ke arsitektur tropis gitu ya. Jadi karena itu semua adalah suatu ciri-cirinya juga atau ada poin-poin yang perlu kita tahu dulu sebelum kita ke konsep arsitektur tropis ini gitu. Sebelumnya kita harus tahu dulu in definition secara bahasa nih apa sih tropis itu, apa yang dimaksud dengan tropis gitu. Tropis itu berasal dari kata tropikos atau tropos ya dalam bahasa Yunani itu dia merujuk kepada perputaran matahari atau sun solstice. Jadi tropis itu suatu daerah di permukaan bumi yang secara geografisnya dia berada di sekitar garis ekuator, terletak di garis lintang 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang utara. Jadi ada Tropic of Cancer dan Tropic of Capricorn itu. Kemudian selanjutnya tuh kategori tropis itu dikategorikan dalam dua kategori besar kalau menurutnya Lauber. Jadi ada warm humid regions dan hot dry regions. Di kita, di Indonesia, itu seperti yang dijelaskan sama Pak Erwin kemarin juga kalau kita ini warm humid regions ya. Climate-nya tuh warm humid atau lembab gitu kan. Jadi makanya kita dibilang tropis lembab atau tropis basah. Ciri-cirinya apa sih? Kebanyakan kalau yang di warm humid regions itu ada rainforest, monsoon regions, humid dan banyak savanna ya, hutan hujan kayak gitu. Sedangkan di hot dry regions itu kebanyakan seperti gurun atau semi gurun. Deserts itu semi gurun ya, bukan deserts. Cuci mulut. Terus stepa dan savana gitu. Contoh-contoh hot dry regions itu negaranya misalnya di daerah-daerah Afrika atau di Amerika itu juga ada daerah-daerah yang agak tropis tapi kering gitu. Selanjutnya kita ke konsep tropicality dulu. Jadi kita harus tahu dulu tropis dan tropicality itu bagaimana. Tropicality itu maksudnya menurut Stanyo tahun 2001 itu budaya tropikal. Jadi tropicality itu bukan sekedar tentang tradisi, suku maupun agama. Jadi lebih ke respon alam. Maksudnya kalau kita tahu arsitektur tropis itu bukan sekedar kita mengikuti tradisi suku ataupun agama seperti di arsitektur vernakular, tapi lebih ke gimana caranya kita merespon terhadap alam, merespon terhadap iklim. Jadi arsitektur ini itu fungsinya untuk bertahan di iklim tropis. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bahas juga tentang tropical itu suatu proses deduktif yang dipengaruhi oleh physiological, sentimental, sensualitas atau rasa dan rasional. Jadi budaya tropis itu juga manusia di daerah tropis itu berlatih nalar dengan caranya sendiri. Dari zaman dulu kita juga tahu kalau agak sebenarnya bentukan arsitektur tropis dan arsitektur vernakular itu cukup berbeda. Tapi terlihat sama karena mereka semua juga pada intinya membuat suatu bangunan itu untuk bertahan dari hal-hal yang membahayakan.
bertahan dari iklim, bertahan dari curah hujan yang tinggi, seperti itu, bertahan dari panas dan macam-macam. Jadi lebih ke situ. Makanya dipengaruhi oleh psikologikal juga, sentimental juga, sensualitas atau rasa dari si pembangun dan penghuni. Tapi juga ada rasionalnya karena dengan memberikan material tertentu misalnya itu nanti jadinya akan seperti ini. Berarti saya harusnya bikin rumah yang seperti ini, bikin bangunan yang seperti ini, kayak gitu. Ini ada contoh saya ambil juga dari bukunya si Zonis. Kalau nggak salah judulnya Critical Regionalism Arsitektur Tropis gitu. Nanti kalau misalnya ini akan saya berikan di grup WA saja contohnya, judul bukunya. Pokoknya tokoh-tokoh di arsitektur tropis itu juga cukup banyak ya, yang baru-baru tuh ya seperti Zonis ini Kin yang misalnya itu juga sering meneliti tentang arsitektur tropis gitu. Kalau yang lama mungkin Johannes Berger ya, Sokolai, seperti itu. Mungkin bisa dicari dari situ ahli-ahlinya arsitektur tropis, jadi teman-teman juga bisa belajar dari buku-buku mereka dan penelitian-penelitian mereka tentang arsitektur tropis gitu. Ini kita ambil contoh ada 2 rumah di bukunya itu dijelasin kalau ada 2 rumah. Yang satunya di rumah orang Thailand, yang satunya rumah orang Costa Rica. Secara letak itu mereka kan jauh ya, beda benua. Costa Rica itu ada di Amerika Tengah, sedangkan Thailand ada di Asia seperti kita. Tapi kok bisa sih, kenapa mirip banget bentuk rumahnya ya? Padahal mereka tuh dipisahkan jarak, jauh juga, tradisinya juga beda kan, orangnya beda, budayanya beda. Kenapa kok bisa sama? Itu karena mereka berada di sejajar di garis ekuator. Jadi kelihatannya sama tuh dari mananya? Yang bikin mereka sama itu dari bentukannya itu dari mana ya? Karena mereka memiliki persamaan iklim, persamaan vegetasi, persamaan lingkungan. Seperti di negara kita juga, curah hujannya tinggi, cahaya mataharinya melimpah, suhunya panas terik, tapi kelembabannya juga tinggi. Makanya mereka secara eksplisit gitu kelihatan kalau oh loh kok rumahnya sama ya. Berarti kan ada seperti ini, ada berdasarkan dari learning by doing dan persepsi manusia ya. Jadi tropicality itu hasil dari sensualitas atau rasa seluruh individu di dunia terhadap alam, terus tidak menjadikan orang itu berpikir secara persepsi. Oh ya, mohon maaf tadi saya salah ya. Jadi berdasarkan realita. Jadi nggak cuma dari persepsinya aja, tapi karena mereka tuh benar-benar menghadapi suhu yang ekstrim, sehingga mereka juga harus membuat bangunan itu yang benar-benar mereka bisa bertahan di suhu-suhu dan lingkungan atau iklim yang ekstrim ini seperti di negara kita. Nah, daripada mereka membuat antisipasi, pemikiran orang tropis itu lebih baik mereka melihat kejadiannya dulu, kemudian baru mencari solusi. Itu zaman dulu ya, learning by doing. Maksudnya mereka tidak selalu sedia payung sebelum hujan, karena dari orang-orang yang zaman dulu gitu kan, mereka kan menghadapi suhu ekstrim, kadang ada beberapa iklim yang tidak setiap, maksudnya iklim tahunan yang pada cuaca-cuaca ekstrim misalnya tiba-tiba ada banjir atau tiba-tiba panasnya terik. Jadi mereka itu harus ngelihat dulu nih, ngeliat kejadian dulu baru mereka cari solusi, makanya learning by doing. Kemudian membentuk pikiran oportunis karena mereka itu karena perjuangan mereka menghadapi iklim ini. Itu menurut teori-teori dari si Stanyu ini. Tapi sekarang juga kan tetap ya kita sebagai manusia udah makin maju juga, membuat antisipasi juga perlu lah karena kita sudah kan ada ibarat kata kita sudah maju, jadi sudah banyak pengetahuan. Data iklim 5 tahun aja sudah bisa menjadi acuan kan. Jadi kira-kira selama 20 tahun tuh nanti yang berulang yang mana, yang bahaya yang mana. Jadi tetap membuat antisipasi itu juga penting
di sekarang. Kalau zaman dulu ya mereka memang learning by doing karena diktatnya nggak ada. Mereka juga nggak punya sarana ilmu pengetahuan yang memadai. Jadi mereka tetap ngelihat kejadian dulu baru membuat solusi. Kalau kita sekarang kan kita udah tahu pakem-pakemnya, kita udah tahu nih kriteria-kriteria iklim pada 20 tahun terakhir itu bagaimana. Jadi kita bisa lebih lebih bisa membuat antisipasinya. Designing and building in the tropics itu ada 5 menurutnya si Stanyo ini. Jadi yang pertama itu dia gabungkan antara tradition and avant-garde. Seperti yang kita tahu, langgam avant-garde itu sesuatu yang progresif. Jadi dia menggunakan teknologi baru. Kebalikannya, nah tradisi itu sesuatu yang fix. Jadi dia nggak bisa dipindah. Nah menurutnya Stanyo ini, walaupun bertentangan, kedua elemen ini, kedua langgam ini kalau digabungkan itu ternyata bisa menghasilkan arsitektur kontemporer tropis yang bagus dan sesuai untuk bangunan tropis. Jadi menurut Nestanyo, penggabungan tradition and avant-garde itu bisa untuk designing and building in tropics region, kayak gitu. Kemudian selanjutnya yang kedua, experience of tropical living. Di dalam tropis, vivencias atau pengalaman itu memiliki kekuatan dan karakter terbesar. Jadi mereka learning by doing. Nah, kesalahan arsitektur yang sekarang itu adalah menggunakan microclimate artificial sebagai kenyamanan termal secara ekstrim atau berlebihan. Nah, sehingga ke depannya itu tantangannya dapat mendesain arsitektur kontemporer tropis dengan memperhatikan vivencias. Tadi saya bilang walaupun learning by doing, kita tetap juga bikin antisipasi. Cuman menurutnya si Stanyo ini, karena mereka eh, sering menggunakan sesuatu yang artifisial sehingga kenyamanan termal itu terjadi secara berlebihan atau ekstrim. Mungkin di sini saya bisa simpulkan sebagai contoh mendesain kantor misalnya ya. Kita jarang banget nemuin kantor yang benar-benar eco-friendly atau sustainable berdasarkan arsitektur tropis yang tanpa AC misalnya. Mungkin maksudnya di sini penggunaan berlebihan itu akhirnya terjadi secara ekstrim. Misalnya kenyamanan termalnya berlebihan mungkin ya bisa kedinginan karena artifisial dari AC itu tadi. Atau ada contoh yang lain mungkin teman-teman juga bisa menambahkan gitu nanti berpikir contoh-contoh lain tuh bagaimana sih kesalahan arsitektur kita ini yang arsitek-arsitek dan arsitektur kita yang sekarang ini kenapa kok nggak based on learning by doing kayak gitu misalnya. Kemudian yang ketiga ada habitability and bioclimate architecture. Jadi mendesain untuk kenyamanan penghuni berdasarkan kondisi iklim demi mencapai kelayakan dan kenyamanannya itu untuk menyelesaikan pendinginan udara, mengurangi kelembaban, pembuangan air hujannya bagaimana, dan kelebihan cahaya mataharinya bagaimana. Semuanya ini pada intinya adalah juga tujuannya arsitektur tropis ya. Kemudian yang keempat, tectonics and architecture. Jadi tektonik itu kan berkaitan dengan bagaimana kita mengolah dan mempertemukan bahan bangunan serta mengartikulasikan penyelesaian sambungan dalam kaitan gaya konstruksi. Jadi pokoknya menurutnya si Stanyo ini, si designing in the tropics itu yang keempat ada tectonic and architecture. Penggunaan bahan material yang cocok dan sambungan dan gaya konstruksi yang cocok. Contohnya itu menggunakan material blocks and bricks. Jadi karena keunggulannya mereka merupakan material insulasi dan durability-nya baik atau memiliki ketahanan yang baik ya, anti-seismic dan perawatannya mudah. Dikatakan anti-seismic juga perlu ditinjau beberapa faktor ya maksudnya. Juga mungkin dia juga cukup material yang bisa tahan gempa dan lain-lain mungkin kayak gitu. Dan yang terakhir adalah space and shadow. Nah, karena tropis itu identik dengan radiasi yang tinggi sehingga desain bangunannya itu
diberikan space yang luas untuk memberikan pertukaran udara dan diberikan pembayangan. Itu contohnya ada bank di San Jose. Oke, ini menurut Stanyo, pokoknya kita udah paham tentang tropicality-nya itu bagaimana. Kemudian lingkungan tropis lembab seperti kita ini, masalahnya apa? Kita perlu tahu dulu sebelum merancang di bangunan dengan iklim tropis lembab, kita perlu tahu dulu masalahnya apa saja yang ada di tropis lembab. Ya seperti biasa, high temperature, ya karena kita panasnya tinggi, kita mendapat banyak sinar matahari, tapi kita juga memiliki kelembaban yang tinggi juga, high relative humidity, high solar radiation juga, suhunya juga akhirnya jadi panas, kemudian solar radiationnya juga tinggi, kita dapat sinar matahari yang terik juga, dan lama juga, penyinarannya lama. Kemudian kita juga rendah wind speed, seperti yang saya bilang juga di 2 minggu yang lalu. Saya juga pernah penelitian loh di Surabaya, loh hampir 0, kita nggak punya kecepatan angin. Jadi ada 0,2 saja itu sudah cukup sejuk. Kemudian little seasonal variation, maksudnya itu seperti kita cuma 2 musim ya, nggak 4 musim seperti yang lain. Itu jadi kita panas terik dan hujan ya. High annual rainfall itu juga curah hujan tahunannya juga tinggi pada iklim tropis lembab. Selanjutnya setelah kita tahu masalahnya itu, akhirnya ada solusinya arsitektur tropis itu tadi kan. Kriteria-kriteria yang ada di arsitektur tropis secara umum, ini kebanyakan peneliti dan ahli-ahli itu mengkategorikan, yang pertama dia harus tahu dulu pergerakan matahari di iklim tropisnya. Kemudian ciri-ciri bangunannya juga itu beratap miring. Kemudian adanya teritisan dan shading. Kemudian cross ventilation dan penggunaan material lokal. Tidak begini. Atap kan kadang ada yang bertanya, apakah harus selalu atapnya miring? Apakah harus selalu ada berongga? Apa nggak bisa flat roof gitu? Kan sekarang modern, emang nggak bisa dibikin yang flat roof tapi juga menyelesaikan permasalahan di iklim tropis. Pada dasarnya, atap miring dan atap berongga itu fungsinya untuk pertukaran udara di atap. Aliran udara itu untuk sirkulasi udara itu ada untuk mendinginkan di dalamnya. Kalau dia flat roof, kemarin itu ada mahasiswa juga yang bilang kalau misalnya gimana kalau flat roof, tapi nanti kita berikan vegetasi di atasnya. Misalnya mungkin mau ada entah itu vegetasi secara tropikal, secara horizontal atau vertikal, mungkin pemberian vegetasi itu bisa mendinginkan suhu dalam. Nggak bisa serta-merta kita langsung tempel tanaman terus selesai udah jadi arsitektur tropis atau udah jadi konsep yang mendukung arsitektur tropis seperti green building, nggak seperti itu, karena penambahan vegetasi di atas bangunan seperti di atap itu nggak serta-merta kita tempel terus selesai, karena nanti kita harus memikirkan juga struktur konstruksinya, sifat-sifat vegetasi di mana akar itu juga akan menjalar, mereka terus akan mencari pijakan. Kalau misalnya kita nggak teliti, malah ambrol bangunannya ya kan. Jadi atap miring dan atap berongga itu solusi terbaik untuk di aspek tropis gitu. Kemudian adanya teritisan dan shading ya. Yang penting kita tahu konsepnya dulu, nanti di lain waktu kita juga bisa bahas macam-macam shading ya. Shading itu kan ada banyak. Ada louver juga ada macam-macam, ada Venetian blind, ada di dalam internal louvers, ada external louvers, ada yang movable juga, louversnya bentuknya macam-macam seperti kisinya diapa-apain. Sekarang ada integrated louvers juga kayak gitu. Kita paling nggak tahu dulu kirinya itu yang apa-apa aja yang bisa
kita pakai di arsitektur tropis itu ya itu tadi ya. Yang penting ada tritisan juga. Tritisan untuk apa? Untuk curah hujan. Shading untuk apa? Untuk pembayangan juga, membayangi supaya sinar matahari langsung itu nggak masuk ke dalam bangunan kita, jadi nggak silau, jadi nyaman secara visual. Atap miring, cross ventilation itu juga nyaman secara thermal. Cross ventilation ini yang dimaksud tuh yang penting ada pertukaran udara silang, mau jendela besar, mau pengaturan ruang itu juga penting. Yang mana yang ruang-ruang mana yang perlu ditaruh di dekat jatuhnya matahari, misalnya seperti tangga ya, itu kan ruang yang tidak selalu orang ada di dalam itu hanya lewat. Jadi misalnya tangga itu diletakkan di tempat jatuhnya matahari, itu juga cukup nggak masalah daripada kamar tidur kita kepanasan siang-siang. Kemudian penggunaan material lokal ini juga merujuk kepada ketersediaan material ini yang ada di lokal itu juga penting, seperti contohnya ya batu bata misalnya, bambu itu juga ada di negara kita kan, itu penggunaan material lokal itu juga suatu ciri dan kriteria di arsitektur tropis. Tujuannya apa sih kita menggunakan arsitektur tropis? Setelah kita tahu masalahnya, kita tahu ciri-cirinya, semua goals-nya itu uh, ber bermuara pada kenyamanan. Jadi penggunaan konsep arsitektur tropis itu tujuannya untuk kenyamanan termal penghuni, kenyamanan visual penghuni, kenyamanan akustika penghuni, dan lebih-lebih lagi untuk konservasi energi. Kenapa kok konservasi energi ada di dalam tujuan arsitektur tropis ini? Kaitannya dengan selanjutnya, yaitu arsitektur tropis untuk berkelanjutan. Secara tidak langsung, kalau penggunaan konsep arsitektur tropis ini yang secara benar dan baik ya, itu secara nggak langsung akan mengurangi konsumsi energi sehingga terjadilah sustainability atau keberlanjutan dari konservasi energi itu. Kalau misalnya kita menerapkan konsep arsitektur tropis dengan baik, misalnya siang hari kita nggak perlu lampu, nggak perlu AC karena cahaya sudah cukup dapat dari jendela yang dikisi-kisikan, misalnya yang diberikan shading. Kemudian angin juga kita sudah dapat dari cross ventilation, dari udara di atap, sehingga di dalam rumah kita cukup dingin, kenyamanan termalnya tercapai. Dari kriteria-kriteria tersebut yang kita terapkan di bangunan kita, itu secara nggak langsung akan mengurangi konsumsi energi. Sehingga ini untuk kaitannya dengan keberlanjutan. Jadi inilah kaitan tujuan dari arsitektur tropis untuk keberlanjutan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Pokoknya kita paham dulu ya apa itu arsitektur tropis, bagaimana kita mengetahui ciri-cirinya, masalah-masalah apa saja yang ada di tropis, untuk kedepannya kita bisa mendesain berdasarkan climate kita kayak gitu. Mungkin ada yang bisa menanggapi atau mengelaborasi dan lain sebagainya, boleh di komen, boleh juga di WA, kita diskusi bareng-bareng. Oke, saya rasa cukup perkuliahan hari ini, pengantar tentang arsitektur tropis dan keberlanjutannya. Sampai ketemu lagi minggu depan UTS ya. Kita nanti akan bahas lebih lanjut mungkin di WA dan kita berdiskusi dengan Pak Erwin sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Semoga ini bisa bermanfaat ilmunya. Semoga teman-teman juga bisa berpikir ke depannya bagaimana nanti akan mendesain, terus mungkin mau menanggapi atau menyanggah juga bisa. Pokoknya diskusi aja di grup nanti gitu ya. Jangan lupa absen dan nonton video ini dan komen ya, komen NPM-nya teman-teman. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.